catatan perang Israel. Waduh, ini luar biasa ya catatan ini memang, aduh, bagus ya. Itu di gambarnya itu Benjamin Netanyahu waktu jadi eh, IDF lalu jadi Mossad ya, jadi komandan Mossad. Di belakangnya adalah bosnya Mossad yang paling ngeri, yang pasukan komandan IDF ya, panglima perangnya Israel yang paling serem ya, si Moshe Dayan ya, legendaris ya. Yang di depan tuh Benjamin Netanyahu waktu masih muda ya. Loh, mereka semua itu nggak main-main ya saudara ya. Mereka semua itu bukan kaleng-kaleng ya orang-orang ini. Catatan perang Israel. Waduh, ini luar biasa ya catatan ini memang, aduh, bagus ya. Itu di gambarnya itu Benjamin Netanyahu waktu jadi IDF lalu jadi Mossad ya, jadi komandan Mossad. Di belakangnya adalah bosnya Mossad yang paling ngeri, yang pasukan komandan IDF ya, panglima perangnya Israel yang paling serem ya, si Moshe Dayan ya, legendaris ya. Yang di depan tuh Benjamin Netanyahu waktu masih muda ya. Loh, mereka semua itu nggak main-main ya saudara ya. Mereka semua itu bukan kaleng-kaleng ya orang-orang ini. Saudara, dimulai dari perang 1948, yaitu perang kemerdekaan ya, the War of Independence. Nanti kita jadi 2 termin hari ini ya. Habis ini kita jelasin supaya jangan jenuh lalu bertanya jawab ya separuh, lalu nanti buat lanjutin lagi ya. Kalau selesai, kalau nggak selesai buat minggu depan. Tapi rencananya saya minggu depan saya mau cerita tentang Iron Dome. Ya, Iron Dome ini adalah sebuah penggenapan juga ya. Waduh. Saudara, ketika para nabi ini bersabda, maka orang-orang Islam meresponi. Ketika Nabi bernubuat, kamu percaya berarti kamu meresponi. Meresponinya dengan cara percaya itu dengan cara merespon ya kepada kepada nubuatan ini ya saudara ya. Nah, lihat tanggal 15 Mei sampai Maret 49 ya, 15 Mei 48 sampai Maret 49. Maka terjadilah perang kemerdekaan, War of the Independence ya, perang kemerdekaan yang ya tentu saja mereka mendapatkan dapat resolusi ya, mereka ambil wilayahnya ya. Musuh utamanya apa saudara? Orang-orang Islam ya. Musuh utamanya orang Islam, koalisi Arab, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, Irak. Kepentingan mereka apa saudara? Nggak ada. Kepentingan mereka cuman karena Al-Quran berkata orang Yahudi nggak boleh di situ. Nanti kalau orang Yahudi di situ katanya nanti Masjidil Aqsa akan diruntuhkan. Padahal sudah saya jelaskan bolak-balik. Masjidil Aqsa itu ada di halaman. Ya. Di dalam Alkitab di Hezkel itu sudah disebutkan, ya, di dalam kitab Wahyu juga sudah disebutkan, ya, bahwa di luar halaman itu akan diinjak oleh bangsa-bangsa lain. Sementara bait sucinya enggak. Sampai hari ini di atasnya bait suci adalah Dome of the Rock, bukan Masjidil Al-Aqsa. Mengapa orang Israel nginjak-injak Masjidil Al-Aqsa? Karena nggak boleh aksesnya hanya melalui Masjidil Al-Aqsa dari Yerusalem Timur. Untuk bisa masuk ke Dome of the Rock hanya bisa melalui Masjidil Al-Aqsa. Dan orang Yahudi diharamkan masuk ke dalamnya, maka dia dijek-jek sekalian sama orang IDF. Itu loh masalahnya. Makanya sekarang Israel ya sudah bertekad ambil alih seluruh Yerusalem. Ya, akan diambil alih. Apakah akan meruntuhkan Al-Aqsa? Ya, enggak perlu, saudara. Enggak perlu. Perang dunia ketiga tidak akan dimulai dengan masalah Masjidil Al-Aqsa, saudara. Sudah saya tulis dalam buku saya Khilafah Terakhir. Beli bukunya, saudara ya. Stoknya cuma tinggal berapa tuh? Tinggal 300-an lebih aja ya. Cepetan ya, beli bukunya. Buruan, keburu habis ya. Tuh yang kotor dulu, pertama kali 2016 saya launching buku itu, saya cetak hampir 5.000 ya saudara ya. 5.000. 5 kali 500. Oh, 2.500, 5 kali 500, 2.500 buku saudara ya. Habis semua saudara ya. Bahkan yang di Eropa aja udah habis ya. Ini saya kemarin minta tolong Pastor Daniel bawakan ya 100 buku lagi buat saya. 50 buku. Saya bawa ke 50 buku buat saya di sini ya. Habis saudara ya.
cepetan ya beli ya khilafah terakhir. Kasihkan buat teman-temanmu. Oh sudah beli Pak, kamu beli lagi buat teman-temanmu, sudah dibagikan. Itu buku saya banyak cerita tentang nubuatan-nubuatan dan tentang Sinai yang asli. Itu nanti pakai perang dunia ketiga tuh, gara-gara Sinai yang asli itu saudara. Ya, gara-gara Sinai yang asli itu bisa salah satu penyebabnya ya adalah Sinai yang asli ya, yang ada di seberangnya Sinai yang hari ini kamu buat wisata ya. Ini kalau kita jadi ini, oleh katanya kembang apinya bertaburan di angkasa. Dari agennya, waduh ini kita mudah-mudahan jangan sampai gagal lagi berangkatnya saudara ya. Karena pertaburan di angkasa kembang api dari Teheran di Tel Aviv. Nah ini ya, perang. Namanya apa saudara namanya? Namanya adalah Milchemet. Ya, Milchemet Hat Samaut ya, atau perang kemerdekaan. Ya, Milchemet. Dari kata lechem, kata dasarnya lechem. Lechem As-Samaut, ya saudara ya, perang kemerdekaan, ya. Nah maknanya apa saudara? Ya, meskipun tidak diambil dari satu ayat ya, tapi dari beberapa ayat ya saudara ya. Nah di dalam Yesaya 66 ayat 8, ini adalah sebuah penggunaan. Siapakah yang mendengar yang seperti ini? Apakah suatu negeri dapat dilahirkan dalam satu hari? Sion melahirkan anak-anaknya sekaligus. Wah serem ya saudara. Bukan cuma satu, saudara, tapi langsung melahirkan sebuah bangsa. Itu ya, nanti diambil alih. Mereka sudah 2000 tahun, saudara, hilang. Tapi mereka masih utuh sampai hari. Mereka tidak musnah. Tapi mereka tersebar di mana-mana dan mereka masih memegang teguh. Ya, tanah perjanjian, janji tanah perjanjian itu yang dipelihara oleh siapa, saudara? Orang Kristen. Ajaib ya. Oleh orang Kristen selama 2000 tahun tanpa sadar orang Kristen memegang teguh legitimasi tanah perjanjian milik orang Yahudi tanpa sadar saudara ya. Ajaib ya, perang 6 hari ya. Ya kan, sebenarnya ayat ini masih ada lagi ya dari Matius 24, ketika pohon ara dan pohon-pohon lain bertunas, ya. Maka saatnya sudah dekat. Pohon ara siapa? Israel. Karena apa? Mau hancur Israelnya tahun 70, Yerusalem dihancurkan, tahun 135 abad kedua pokoknya itu ya, selama perang Hadrianus ya sama Bar Kokhba, maka dimusnahkan itu. Tidak boleh ada orang Yahudi di Yudea. Dan nama Yudea itu, nama Yehuda itu diganti dengan Palestina. Jahat ya. Karena apa? Berusaha menghapus sejarah, ingatan orang. Tapi ternyata Romanya dikristenkan. Cara Tuhan ajaib ya saudara ya. Lihat cara Tuhan kerja ya. Orang Yahudi ya yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan Injil. Ya, tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, tapi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka kemudian diselamatkan dan melestarikan dan memberitakan Kristen itu ke seluruh dunia, rasul-rasul ya dan para murid ya. Dan kemudian siapa yang ditargetkan? Orang Roma, saudara. Orang Roma. Lalu orang Romanya ini jadi Kristen. Kitabnya pakai kitabnya orang Yahudi. Mereka ingin memusnahkan orang Yahudi, tapi sadar tidak sadar mereka pegang itu kitabnya orang Yahudi. Ajaib ya. Sadar tidak sadar. Bahkan upaya-upaya untuk memberangus tidak boleh merayakan kalender Yahudi. Ya, makanya Kristen kan ada kalendernya kan salah semua kan. Hari ini semua orang Kristen di seluruh dunia kalendernya salah semua. Tidak mungkin tidak salah. Karena kalender kalian bukan pakai kalender Yahudi, ya pakai kalender Masehi kan. Ketika perayaan-perayaan Paskah, Pentakosta, Natal, lalu ada orang cocokmologi, ya model si Gilbert lah, siapa lagi itu cocokmologi semua, Elia Miron lah, siapa lagi itu Sofiatul, siapa lagi Bambang Nursena, cocokmologi saudara. Anda harus akui kamu cocokmologi, ya dari semua 90% tradisi ritual dalam gereja itu pagan. Salah nggak salah, nggak apa-apa.
Karena itu adalah penginjilan kontekstualisme. Tidak salah, tapi jangan merasa paling benar. Karena pada kenyataannya, ya, kalian sudah meninggalkan tradisi Yahudi oleh siapa? Di zamannya tahun 365, tahun 435, ya, Justinian Corpus dan Theodosian Corpus, ya. Kalian sudah meninggalkan semua tradisi itu. Gak apa-apa, dikristenkan, pagannya dikristenkan, ya. Tapi kemudian 2000 tahun, kamu terima tidak terima, Alkitabnya itu masih bersama dengan kamu, walaupun Jerome sudah menggantikannya dengan bahasa Latin. Ya kan? Dan lucunya, ya, siapa yang menulis Alkitab dalam bahasa Yunani? Apakah orang Roma? Bukan, orang Yahudi sendiri. Jadi seakan-akan Tuhan di dalam sejarah, di dalam histori, di dalam kronologis, dia menggiring sejarah sehingga 72 orang tua-tua Yahudi di Alexandria, dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, sehingga di zaman Yesus dan para rasul, orang-orang Roma tidak antipati dengan perjanjian lama, the hidden legitimation. Legitimasi yang tersembunyi di balik Alkitab bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan ke bahasanya orang Roma, bahasa Latin. Tapi tetap bunyinya sama tentang tanah Israel. Lalu tahun 1600, tahun 1000 orang Yahudi mulai bikin tanah. Tahun 1600 Martin Luther merubah tanah itu dalam bahasa Jerman. Dan perjanjian barunya yang dalam bahasa Yunani ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, tanpa disadari itu dipelihara. Ketika terjadi pogrom, inkuisisi, holocaust, politik boleh melakukan itu. Tetapi gereja yang berkuasa di seluruh dunia saat itu, dia pegang buku milik orang Yahudi. Ya, dan yang mereka sembah adalah orang Yahudi yang namanya Yesus Kristus. Kan ajaib kan? Anda mau terima nggak terima? Ketika ada kebencian terhadap orang Yahudi di seluruh dunia, ya, ketika seluruh dunia membenci orang Yahudi, zamannya pogrom, inkuisisi, holocaust, maka kita menyembah satu orang Yahudi bernama Yesus bin Yusuf. Ya, Yesus anak Daud, suku Yehuda, tukang kayu dari Nazaret. Ya kan? Terima nggak terima? Itu apa? Kamu nggak pikir itu nggak ajaib, saudara? Itu ajaib sekali bagaimana cara Tuhan bekerja, dan itu semua ditulis di dalam sejarah. Kamu tidak bisa memungkiri bahwa pernah ada ya Yesus, anak Yusuf, anak Daud, yang mati disalib. Seluruh dunia mengakui. Ya, kalau Anda menyangkal, berarti Anda suka hoax. Ya, karena semua tertulis dalam Talmud, tertulis dalam kitabnya orang Yahudi, tertulis dalam kitabnya orang Kristen, di dalam sejarah apapun. Ya, jadi tidak bisa terlalu banyak yang bukti-bukti yang Anda nggak bisa menyangkal bahwa Yesus itu disalib. Oh, diserupakan Pak. Ya, kamu diserupakan, kamu ngimpi. Diserupakan ngimpi, kitab dongeng yang bilang diserupakan. Gimana cara nyerupakannya coba? Lalu kenapa yang diserupakan itu bisa bilang, hai ibu ini anakmu, hai anak ini ibumu. Dia sendiri lagi jeritan kesakitan. Masih ngurusin orang, ibunya orang. Kan? Akalnya nggak dipakai, iya kan? Akalnya nggak dipakai nih orang-orang Islam ini. Nah, kita balik ya, ada Alkitab menceritakan kebangkitan Israel. Pohon ara itu ya, di dalam Matius 24, pohon ara dan pohon-pohon lain juga ya. Kita buka aja deh ya, biar mantap ya. Pohon ara dan pohon-pohon lain.